Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kesempatan pertemuan duha kali ini kita akan melanjutkan bahasan dan kajian kita di seputar kajian tentang kematian ya. Kita sudah 3 kali membahas tentang makna kematian, jenis kematian, dan 2 bulan yang lalu kita membahas tentang malaikat yang diberikan otoritas untuk mencabut nyawa kita. Seperti apa penampakannya pada saat mencabut nyawanya orang beriman dan nyawanya orang-orang non beriman atau orang-orang kafir. Nah, pada kesempatan kajian tentang kematian edisi yang keempat ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti kita akan mengalaminya, yaitu tentang sakaratul maut. Semua orang pasti akan mengalami sakaratul maut. Kita sebagai seorang muslim tentu harus paham, harus mengerti apa itu sakaratul maut, bagaimana sakaratul maut itu terjadi, dan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan pada saat sakaratul maut, dan bagaimana kalau kita menemani orang yang sedang sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan. Sebagai seorang muslim tentu wajib untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena ini bagian dari iman. Iman kepada yang gaib, yu'minuna bil gaib. Iman kepada sesuatu yang gaib, yaitu salah satunya percaya bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Orang-orang anti Tuhan, ateis, itu mereka tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi kalau ditanya apakah mereka percaya adanya kematian, jawabannya apa, Bu? Percaya enggak? Percaya. Kenapa? Karena kematian itu mereka saksikan. Kematian itu ada di sekitar mereka. Makanya kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Semua orang pasti akan mengakui bahwa kematian akan datang kepada mereka. Tetapi persoalannya, apakah ada hidup setelah mati? Mereka tidak percaya. Apakah ada siksa setelah mati? Mereka juga tidak beriman, tidak percaya. Kenapa? Karena tidak bisa diakses oleh panca indera. Makanya orang-orang ateis yang berkembang di barat itu, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan agama karena tidak bisa diakses oleh panca indera. Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa didengar. Makanya mereka tidak percaya. Nah, sakaratul maut ini sesuatu yang bersifat gaib. Yang mengetahui adalah orang yang mengalami. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut terdiri dari 2 kata, sakarat dan al-maut. Kata sakarat itu diambil dari bahasa Arab, dari kata sakara. Sakara itu artinya mabuk. Kalau orang mabuk, sadar enggak? Enggak. Orang mabuk tahu enggak apa yang terjadi di sekitarnya? Tidak tahu. Maka orang yang dalam keadaan sakarat, dia tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya karena dia sedang mengalami sesuatu dengan kematiannya. Makanya orang yang sakaratul maut, Anda panggil-panggil, enggak nengok. Anda nasihatin, tidak dengar. Kenapa? Karena itu mereka sedang sibuk dengan dirinya. Yang kedua, al-maut, kematian. Maka kalau digabungkan, sakaratul maut itu adalah satu
keadaan di mana dia sedang dalam proses keluarnya ruh dari badannya. Itu adalah sakaratul maut. Ada prosesnya. Jadi sebelum keluar ruh, di situ ada prosesnya tuh. Namanya sakarat. Karena itu maka kematian itu sebenarnya bukan kematian dalam pengertian selesai, bukan. Kematian itu adalah ruh Anda pindah ke alam lain. Berarti dianggap bukan mati, tapi berpindah kehidupan. Dari alam dunia menuju alam barzakh. Berarti barzakh itu adalah alam kedua. Ketika kita masuk ke alam barzakh, nggak akan keluar lagi ke dunia. Tetapi alam barzakh, Anda berada di situ tidak bisa melakukan amal perbuatan untuk mendapatkan pahala. Disitulah ada penyesalan. Dulu waktu di dunia kenapa saya tidak berbuat baik? Dulu waktu di dunia kenapa saya nggak ibadah? Dulu waktu di dunia kenapa saya nggak banyak bersedekah? Menyesal saat sudah di alam barzakh. Makanya di alam barzakh yang insya Allah akan kita bahas secara terpisah, itu mereka hanya bisa menikmati apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Makanya di dunia ini alam investasi. Jangan santai, jangan diam aja, Anda harus beramal. Salah satu bentuk amal ini adalah Anda hadir di majelis ilmu ini investasi akhirat. Tidak semua orang bisa hadir di majelis ilmu. Kenapa? Ini sesuatu yang pahit, bukan sesuatu yang enak. Karena sesuatu yang pahit, enggak semua orang suka minum yang pahit. Tapi kalau manis, suka enggak semua orang? Suka. Makanya yang manis-manis itu syahwat. Kalau konser nih, musik, meskipun bayar, berani enggak orang keluarin duit? Berani, Pak. Sampai membludak tuh di stadion. Kok bisa? Karena manis. Tapi kalau disuruh ngaji, dikasih duit 10.000 satu orang ngaji, ngapain? Tuh. Kenapa? Karena ini amalan akhirat. Wa huffatil jannatu bil makari. Kata Nabi, surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak enak. Maksudnya apa? Untuk mencapai surga, Anda harus capek-capek dulu. Anda mau surga? Anda harus bekerja, beramal. Makanya dunia ini adalah tempat beramal, bukan tempat nyari senang-senang, itu ingat Bu. Kenapa? Karena dunia ini adalah permainan. Permainan berakhir gak tuh? Anda main bola, apakah selalu main bola terus? Berakhir. Kata Allah dalam Al-Quran, ad-dunya itu la'ibun walahun. Tempat permainan akan berhenti sebentar. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Tapi kehidupan akhirat itu, kata Allah, itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka tahu. Tapi sayang mereka tidak tahu. Nah, sakaratul maut itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya, ada enggak dasarnya sakaratul maut? Jawabannya di sini. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah dahulu yang kamu hindari. Kematian itu kita hindari. Semakin kita menghindari kematian, kematian akan tetap datang kepada kalian. Enggak mungkin bisa dihindari. Meskipun dia punya tentara yang sangat banyak, kalau ajalnya sudah datang, pasti dia akan mati. Kita kan pernah cerita pertemuan 2 bulan yang lalu tentang malaikat maut. Malaikat maut itu duduk, dia melihat kalau ada daun jatuh dari Sidratil Muntaha, di situ ada nama dan itu sudah berakhir rizki orang itu. Maka malaikat maut tinggal melihat kepada orang itu tuh. Dilihat. Ketika malaikat maut melihat orang itu sudah selesai rizkinya, Bu. Datang ajalnya. Jadi bukan karena sakit, tapi sudah selesai
rizki yang diberikan Allah. Ibu ini masih ada rizkinya nih. Nggak tahu tinggal berapa tahun lagi. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu tuh. Kita ini masih ada rizkinya, masih bisa minum. Nanti kalau minum udah nggak enak, makan sudah nggak enak, hati-hati. Yang di belakang tuh hati-hati tuh. Hati-hati tuh Bu. Berarti sudah mulai ada tanda-tanda tuh. Malaikat maut ngelihat ke orang itu, ini 4 malaikat pembantunya langsung turun, brug. Kemana? Ke orang yang akan meninggal karena rezekinya sudah selesai. Disitulah datang yang disebut dengan sakaratul maut. Datang sakaratul maut, 4 malaikat yang merupakan pembantu dari malaikat maut yang kita sebut Israel, meskipun tidak disebutkan dalam Quran nama itu, tetapi kita ambil saja menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Israel namanya. Satu malaikat bertugas di kaki sebelah kanan. Satu malaikat pembantu bertugas di kaki sebelah kiri. Satu malaikat pembantu yang ketiga di tangan sebelah kanan. Satu malaikat pembantu di tangan sebelah kiri. Berarti ada berapa? 4. Nanti dia dorong tuh. Didorong. Rohnya didorong. Makanya orang kalau meninggal saat sakaratul maut, itu dari kakinya mulai dingin. Ibu pernah lihat orang mau sakarat? Dingin kakinya kan? Itu didorong tuh. Kira-kira rasanya gimana? Nah, kita cerita nanti. Rasa sakitnya seperti apa? Kita akan cerita nanti di sini. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Rasulullah dan pengalaman para nabi dan rasul. Kita akan ceritakan. Jadi didorong tuh, didorong sampai nyawanya, rohnya, karena ini tubuh, ada roh, maka kita masih hidup. Rohnya sampai di sini nih tenggorokan nih, baru malaikat Israel turun, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Ditarik. Maka pada saat ditarik, mulut kita terbuka enggak? Terbuka. Mata kita kemana? Ke atas. Ruhnya ditarik, mata ngelihat ke atas. Makanya kata Nabi, apabila ruh ditarik itu tabi'ahul basar. Penglihatan mata ngikuti ruh yang dicabut itu. Ibu perhatikan aja nanti. Setelah itu disunahkan kita untuk tagmidul ain. Menutup mata orang yang sudah meninggal dan mengikat rahangnya ini supaya tidak terbuka. Begitu kan? Nah, maka sakaratul maut itu adalah proses yang dalilnya dasarnya ada dalam Quran. Jadi bukan sesuatu yang ngarang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah cerita hadisnya hadis Imam Bukhari lagi, hadis Sahih, nomor hadis 6029. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu hadis Sahih. Ada dua keyakinan umat Islam, kalau hadis dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka itu hadis sahih. Jadi gitu. Kita nggak usah cari lagi gimana kok bisa sahih, karena mereka berdua ini menyaring hadis-hadis itu dengan metode yang ketat. Yang metode itu kalau dikaitkan dengan metode ilmiah, itu metode yang sulit dilaksanakan saat ini. Saat ini sulit dilaksanakan. Kita hanya menikmati hasil perjuangan para ulama. Itu enaknya kita. Dulu Al-Quran, Bu, enggak seperti Al-Quran kita ini. Dulu Al-Quran itu tidak ada titiknya. Ibu bisa nggak baca Quran nggak ada titiknya? Nggak bisa itu. Dulu nggak ada titiknya. Belum bicara syakal ya, harokat. Nggak ada titiknya. Ba, nggak ada titiknya. Ta, titik 2 di atas. Jim, ha, kho, jim di tengah, ha, nggak ada titiknya, kho di atas. Dulu sama aja tuh, sama aja. Kemudian para ulama mempermudah, diberikan tanda titik tapi pakai merah, tek tek. Masih susah juga, dikasih harokat a, e, o. Makanya kalau bukan karena ulama-ulama itu termasuk Abul Aswad Ad-Duali.
salah satunya murid dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan karena mereka ini, ibu semua nggak bisa baca Quran. Yang ada harokatnya aja belum tentu bisa. Ya, Bu? Betul kan? Belum tentu bisa. Ada harokatnya, belum tentu bisa. Apalagi nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, nggak ada yang bisa. Nah, Nabi pernah mengatakan pada saat ketika Nabi sedang sakaratul maut, beliau, kata Siti Aisyah, di hadapan Nabi itu ada satu bejana kecil yang terbuat dari kulit, isinya air. Lalu kemudian Nabi masukkan tangan ke dalam bejana kecil itu, lalu kemudian membasuh muka dengan air seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut. Inna lil mauti sakarat. Kata Nabi, kematian itu ada sakaratnya. Enggak langsung mati, ada sakaratnya. Kalau langsung mati enak, duk mati, enggak, sakarat. Sakarat itu proses keluarnya ruh dari jasad, itu sakarat. Enggak langsung dibunuh mati, enggak. Ada enggak orang dibunuh langsung mati? Ada enggak? Ada proses beberapa menit, detik dia mati. Ada prosesnya kan? Ada bunyi. Betul enggak? Ditusuk. Mati. Ada enggak? Enggak, ada proses keluarnya ruh dari jasad. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratul maut, pedih. Dan beliau menegakkan tangannya dan berkata ilar rafiqil a'la atau fir rafiqil a'la. Kenapa? Nabi ini diberi pilihan. Jadi nabi-nabi meninggal diberi pilihan. Masih mau hidup atau dicabut nyawanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tanya, malaikat Israel datang kepada Bapak, mau hidup atau saya cabut nyawanya? Jawabannya apa? Mau hidup lagi, Pak. Beda kan? Nabi ditanya oleh malaikat Israel, masih mau hidup atau bersama Allah Subhanahu wa taala? Atau Allah bertanya kepada Nabi, mau diteruskan hidupnya atau bersamaku, kata Allah. Apa kata Nabi? Fir rafiqil a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi diambil nyawanya. Sampai akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya jadi lemas. Dan Nabi mengatakan dalam sakaratul maut itu ada kepedihan. Nabi saja, Nabi yang udah dijamin surga pada saat sakaratul maut, itu Nabi mengatakan tidak ada satu yang paling berat kecuali sakaratul maut. Saking beratnya Nabi. Kenapa para nabi diberikan sakarat yang berat? Karena Nabi ini makamnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berlaku kepada para nabi dan rasul termasuk Nabi Muhammad SAW itu yang berat-berat. Baik contoh, sholat tahajud. Hukumnya apa, Pak? Hukumnya apa, Pak? Sunnah. Nabi wajib. Kalau kita dapat sunnah, Nabi dapat wajib. Berarti Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kalau kita kadang sholat lagi enak nih, lagi ingat Allah, sholat. Kalau lagi ingat tidur. Kita, tapi nggak ada masalah karena sunnah. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW wajib mereka lakukan karena yang berat. Dan musibah yang diterima oleh Nabi yang berat-berat. Contoh, Nabi Ibrahim. Pernah dengar Nabi Ibrahim, Pak? Pernah ketemu Nabi Ibrahim? Mau ketemu nggak? Kalau mau ketemu nanti kita panggil malaikat Israel untuk datang mau ketemu Nabi Ibrahim kan. Nah, Nabi Ibrahim itu diberikan ujian lebih berat dari ujian kita. Apa? Nabi Ibrahim diuji, diperintahkan untuk apa?
Untuk apa, Bu? Menyembelih putranya. Kalau bapak dan ibu diperintahkan Allah menyembelih putra-putra bapak dan ibu, bapak mau nggak? Berat banget nih ujian. Tapi bagi Nabi Ibrahim, dia tetap laksanakan. Kenapa? Para nabi dan rasul itu diuji dengan ujian yang sangat berat, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi saat sakaratul maut? Saat sakaratul maut. Yang pertama, fisik Anda berubah. Apa? Lemah. Nggak ada daya upaya. Kalau orang sudah mau meninggal, itu lemah semua. Kedua apa? Napas susah. Susah napas. Makanya orang yang sakit menjelang sakaratnya, itu setengah mati. Lihat, minuman mau dimasukkan, susah masuk. Ya kan? Bahkan ada yang mau diinfus, disuruh cabut tuh infusnya. Ada kan? Cabut saja, udah nggak sanggup. Kenapa? Rizkinya udah habis, Pak. Sudah mau habis. Kalau rizkinya sudah mau habis, makanan yang dimasukin nggak bisa masuk, Pak. Rizki Anda udah selesai. Dikasih lagi minuman, nggak bisa keluar. Diinfus, nggak sanggup dia buka. Kok bisa? Karena rizkinya sudah mulai selesai. Jadi bukan persoalan sakitnya. Ada orang meninggal nggak pakai sakit kok, tiba-tiba meninggal. Kenapa? Rizkinya udah selesai, Pak. Ajalnya sudah datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, nggak bisa ditangguhin, nggak bisa dipercepat. Itu kata Al-Quran. Itu yang pertama. Kedua, penglihatan. Udah nggak bisa lagi lihat orang tuh. Mata udah nggak bisa lihat orang. Yang dilihat siapa? Malaikat maut. Kalau malaikat maut bisa dilihat. Makanya ada orang di rumah sakit mau meninggal, Pak. Tiba-tiba dia nengok ke pintu rumah sakit, rumah kamar. Dia bilang, silakan masuk. Yang jaga bingung, siapa yang disuruh silakan masuk tuh? Karena mereka nggak bisa lihat. Yang bisa lihat siapa? Yang mau meninggal. Tapi orang yang dalam keadaan sakaratul maut udah nggak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dilihat malaikat maut. Karena ini orang bagus, dipersilakan masuk. Tapi kalau orang yang nggak bagus, non muslim, kafir, nanti kita cerita seperti apa yang terjadi. Ketiga, kayaknya ibu udah mulai ketakutan ini. Mungkin takut pas pulang-pulang nggak bisa makan ini. Kalau nggak bisa makan, hati-hati tuh, Bu. Rizkinya udah mulai mau habis. Pendengaran itu sensitif. Bahkan suara yang tidak terdengar oleh orang lain dia dengar. Sensitif. Yang ketiga, rasa takut muncul. Kenapa rasa takut muncul? Orang-orang yang amalnya kurang, itu khawatir banget dia akan meninggal. Kenapa? Karena diperlihatkan tempatnya. Jadi ketika akan meninggal, Allah kasih lihat itu. This is your place. Kalau orang Jawa bilang this is your place. Apa artinya itu, Bu? Ini tempatmu. Masa orang Jawa tidak tahu? Ini tempatmu nih. Yang dilihat apa? Serem banget, Bu. Coba sekarang saya berikan contoh. Ibu tidur nih malam hari. Pada saat tidur, mimpinya kuntilanak. Kira-kira mau cepat bangun atau mau tetap tidur? Lebih bagus bangun aja biar hilang kuntilanaknya. Tapi kalau ibu mimpi yang indah, ketemu mantan pacar. Kalau yang pernah ada mantan pacar, misalnya ketemu orang yang paling kita cintai, sesuatu yang enak sekali kita rasakan. Kira-kira mau terus tidur atau mau bangun? Tetap tidur. Tiba-tiba azan subuh datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang ajar nih azan nih. Lagi enak tidur dibangunin. Misalnya kan.
Nah, orang yang mau meninggal tuh dikasih lihat, ini tempatmu. Karena dikasih lihat tempatnya, wah serem banget nih, gelisah dia, gelisah. Itu yang disebut ada rasa takut. Buat siapa? Orang yang belum siap. Orang yang non muslim belum siap, apalagi non muslim. Orang muslim aja belum siap, gelisah. Tetapi kalau orang baik, tenang dia, tersenyum. Kenapa? Tempatnya indah banget, kalau bisa cepat-cepatlah mati. Kenapa? Biar cepat menikmati apa yang dia lihat. Kalau dalam bahasa film itu, ibu belum nonton film full nih, dikasih dulu apanya itu? Hah? Trailernya. Tahu trailer? Apa? Cuplikan. Ibu belum nonton film Moana kan? Ada Moana 2 nih. Ibu nggak pernah nonton film-film gitu ya? Ada film namanya Moana. Moana tuh film ini, film kartun, film animasi. Aku tahu ibu. Film animasi tapi bagus. Ada Moana 1, sekarang Moana 2, tapi belum muncul tanggal 27 November. Dikasihlah cuplikannya di YouTube tuh, namanya trailer, kita kasih lihat. Nah kalau kita lihat enak, mau nonton nggak? Menonton. Sama ketika kita diperlihatkan cuplikan kita nanti di surga pada saat mau meninggal, tersenyum nggak? Senyum. Makanya ada orang meninggal dalam keadaan tersenyum. Tersenyum dia. Kenapa? Tempatnya di sini. Cepat-cepat mati. Bahkan ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Namanya Sya'ban. Dikit lagi bulan Sya'ban kan. Tiba-tiba ketika dia sering sholat berjamaah bersama Nabi. Sering sholat bersama Nabi. Tiba-tiba Nabi lihat, kok nggak ada Sya'ban nih? Biasanya sering jamaah. Akhirnya Nabi dan para sahabat lalu kemudian ke rumah Sya'ban. Kemana Sya'ban nih? Kok tadi sholat subuh tidak ada? Kata istrinya, Sya'ban sudah meninggal ya Rasul. Sudah meninggal. Tapi ya Rasul, saya mau tanya ini. Sya'ban pada saat ketika dia sedang mengalami sakaratul maut, pada saat menjelang kematiannya dibilang, kenapa tidak yang baru? Kalimatnya itu. Kenapa tidak jauh? Kenapa saya kasih sedikit? 3 dia bilang. Istrinya bingung, kok yang keluar omongan begitu? Nabi jelasin. Nabi diberitahu oleh Allah apa yang terjadi dengan Sya'ban. Nabi mengatakan Sya'ban itu ketika mengatakan kenapa tidak jauh. Sya'ban itu ketika pergi ke masjid, dia mendapatkan apa yang dia akan peroleh dengan perjalanannya menuju masjid. Karena dilihat seperti itu, dilihat nikmatnya seperti itu, apa dia bilang? Kenapa masjidnya nggak jauh aja? Biar saya jalan lebih jauh, dapat pahala. Tuh, satu. Lalu kata istrinya, bagaimana waktu dia mengatakan kenapa tidak banyak? Sya'ban itu pada saat ketika melihat ada orang miskin, lalu dia bawa 1 potong roti. Potong roti itu diberikan setengah kepada dia. Sya'ban menyesal pada saat diperlihatkan bagaimana nikmatnya ketika memberikan roti itu. Kenapa enggak semuanya aja saya kasih? Ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Pada saat sakaratul maut itu dia perlihatkan di situ. Makanya muncul perkataan itu. Ibu, bapak mau diperlihatkan yang bagus nggak? Hah? Mau nggak bu? Mau. Nah kalau mau diperlihatkan yang bagus, isi hari-hari ini dengan kebaikan. Setiap hari. Misalnya ini kan udah dapat kebaikan ini 1 jam. Hadir di majelis ilmu. Ini dicatat oleh Allah. 1 pahalanya iktikaf. Pahala iktikaf. Ibu niat iktikaf nggak? Niat nggak? Niat, dapat pahala iktikaf. Kedua, sholat tahiyat masjid, dapat 2 pahala.
Ketiga, silaturahmi, ketemu nih. Ketemu kan? Dapat pahala. Keempat, pahala apa? Pahala mendengarkan ilmu. Tuh. Itu udah berapa tuh? Kelima, pahala mendengarkan Al-Quran. Berapa pahala? 5 pahala ibu dapat. Ini investasi akhirat nih, bekal. Pengajian, banyak manfaatnya. Nanti pas pulang, ibu sholat zuhur. Misalnya kalau udah zuhur, ibu masak buat suami, dapat pahala lagi. Niatkan karena Allah. Kemudian ada waktu kosong, baca salawat, baca tasbih. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, sholat sunnah, baca lagi ayat Quran. Begitu. Itu namanya investasi akhirat. Nanti kalau ibu yang baik-baik yang diperoleh, yang didapat, nanti dilihat tuh, oh tempat saya di sini nih, Jannatul Firdaus, hum fiha khalidun. Surga Firdaus. Ini ngapain ner? Enak Bu ya? Enak. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana rasanya sakaratul maut. Semuanya pasti akan ngalami. 1, 2, 3, 4. Saya tunjuk nih semua nih, ngalami nanti. Bapak juga sama. Bagaimana rasanya? Untuk mengetahui bagaimana rasanya sakaratul maut, maka informasinya harus dari Nabi dulu, baru pengalaman. Kalau orang yang sudah meninggal bisa cerita enggak? Enggak. Siapa yang bisa cerita? Orang yang diberikan kesempatan untuk cerita, yaitu para Nabi dan Rasul. Nanti kita lihat bagaimana pengalamannya. Kok bisa dia cerita? Kan udah meninggal. Yang ditanya oleh Allah ruhnya. Bukan orangnya, tapi ruh orang itu. Karena ruh itu nggak mati. Nanti kita lihat. Yang pertama adalah wa dzakara Abu Nuaim min hadits Makhul an Wathilah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Abu Nuaim menyebutkan dari hadis Makhul dari Wathilah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la muayanatu malakil mauti asyaddu min alfi darbatin bisayf. Kata Nabi, aku bersumpah. Nabi yang ngomong nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersumpah bahwa rasa sakit ketika akan mati, yaitu sakaratul maut, itu melebihi rasa sakit tebasan 1000 pedang. Pedang nih, jangan pedang lah, jarum. Jarum lebih kecil dari pedang nggak Bu? Ini jarum, ibu kasih masuk ke kulit nih, 1000 kali. 1, 2, tarik masukin. Kira-kira sakit nggak? Itu jarum tuh, ini pedang. 1000 tebasan pedang atau tebasan 1000 pedang. Kira-kira rasanya gimana ya? Ada yang mau rasain nggak? Nggak ada yang mau kan? Rasanya seperti apa itu? Itu satu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya sakaratul maut yang paling ringan nih. Seperti apa yang paling ringan? Seperti rumput berduri yang ada dalam wol. Ini wol nih, wol. Ibu pernah lihat kain wol? Di dalamnya itu ada rumput berduri, berarti ada durinya, kayak mawar. Ini kan mawar ada durinya tuh. Nah, kira-kira ketika rumput itu ditarik keluar, nih, kira-kira duri itu nyangkut nggak ke wol? Nyangkut nggak? Sakit nggak? Oh, ditarik nih duri, seperti bunga mawar yang ada durinya, atau di wol tuh. Tarik, kira-kira durinya nyangkut nggak? Sama dengan di tangan nih, di tangan kita tarik nih, yang berduri, paling nempel-nempel tuh durinya, seperti itu. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan aja udah pedih banget. Makanya pernah ada satu cerita ini pada zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa ini kan ditantang. Salah satu mukjizat dari Nabi Isa itu adalah ihya'ul mauta, menghidupkan orang mati.
Itu mukjizatnya. Mukjizatnya kan banyak. Nah, salah satunya adalah menyembuhkan orang buta, kusta, dan bisa menghidupkan orang mati. Kenapa kok bisa menyembuhkan orang buta dan kusta? Karena dua penyakit ini penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter. Maka Nabi Isa mampu untuk mukjizat. Yang kedua, kenapa menghidupkan orang mati? Karena orang-orang Bani Israel saat itu adalah orang gak percaya adanya hari kebangkitan. Maka salah satu mukjizat zaman Nabi Isa yang diberikan kepada Nabi Isa adalah kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati. Sampai membuat burung dari tanah liat ditiup terbang. Nabi Isa. Nabi Isa sudah menghidupkan 3 orang yang meninggal. Termasuk ada raja yang baru meninggal dihidupkan. Orang Bani Israel tetap tidak percaya. Itulah wataknya orang Yahudi, Pak. Bani Israel. Kenapa? Orang Bani Israel meskipun kita sudah pakai fakta, data, argumen yang kuat, mereka nggak akan pernah percaya karena hatinya sombong. Sombong nih, merasa dirinya lebih hebat. Maka mereka mengatakan anak Tuhan, putra Allah, abna Allah. Perjanjian yang dibuat pasti dia akan ingkari. Jangankan dengan orang, dengan Allah aja dia ingkari, apalagi dengan orang. Maka nggak heran kalau Yahudi di negara Israel itu, Pak, di Palestina itu selalu melanggar perjanjian yang dibuat antara Palestina dengan Israel. Nggak heran itu. Seperti itu kelakuannya. Nah, pada zaman Nabi Isa, Bani Israel, padahal Nabi Isa itu keturunan dari Israel, Yakub, masih keturunan dari Nabi Yakub, masih saudara mereka. Ketika Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati yang baru meninggal, apa kata mereka? Ya terang aja, dia kan baru meninggal. Coba bisa enggak? Isa, kau hidupkan orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Ditantang Nabi Isa. Ditantang. Akhirnya Nabi Isa bilang, kau tunjukkan saja di mana makam orang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Akhirnya orang-orang Bani Israel ajak Nabi Isa ke satu makam tua. Di situ ada putra Nabi Nuh, namanya Sam bin Nuh. Bayangkan, Bu, Nabi Nuh punya putra namanya Sam. Itu hidupnya tahun berapa itu? Nabi Isa aja tahun berapa hidupnya kan? Kita ratusan tahun yang lalu lah. Akhirnya Nabi Isa sholat 2 rakaat. Berarti Nabi Isa sholat sama dengan sholatnya kita. Para nabi dan rasul sholatnya sama, Bu. Kalau ditanya gimana sholatnya Nabi Adam, ya seperti kita sholat. Kenapa? Karena sumbernya satu. Siapa sumbernya? Allah. Masa Allah kasih cara sholat beda-beda? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Sama sholatnya. Maka Nabi pernah mengatakan, kami adalah para nabi dan rasul, diperintahkan salah satunya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Berarti begini dong. Sama nggak? Sama. Sholatlah Nabi Isa. Setelah selesai sholat, Nabi Isa angkat tangan, berdoa kepada Allah. Pada saat berdoa kepada Allah, kuburan itu terbelah. Muncullah orang yang matanya agak sedikit hitam, rambutnya putih, mukanya pucat. Di atas ini ada tanda min athari sujud, tanda-tanda bekas sujud. Berarti orang ini orang soleh. Ditanya, Nabi Isa tanya, ya Sam, sepengetahuan saya, pada saat kau hidup, wajahmu tidak seperti ini. Kenapa bisa sampai putih rambutmu dan janggutmu? Apa kata Sam bin Nuh? Saya tuh kaget. Pada saat ketika engkau membangunkan saya pikir tuh hari kiamat, Israfil meniupkan sangkakala. Saking kagetnya, rambut saya berubah jadi putih. Akhirnya Nabi Isa bertanya, memangnya sudah berapa lama engkau meninggal, wahai Sam? Sudah ratusan tahun yang lalu. Lalu Nabi Isa minta Sam bin Nun cerita tentang banjir besar itu. Banjir besar, cerita. Setelah itu Nabi Isa kemudian bertanya lagi. Lalu terakhir dia mengatakan, Sam bin Nuh, ya Isa, kenapa rambut saya bisa putih? Saya saking takutnya. Saya merasakan sakaratul maut ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang belum hilang rasa sakitnya.
Kata siapa tuh? Sam bin Nuh. Anda bisa bayangkan orang soleh, rasa sakit sakaratul maut ratusan tahun yang lalu dia meninggal, sampai sekarang masih terasa sakitnya. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa sakit dari sakaratul maut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengalaman para nabi. Kita akan cerita Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini kan bilang sama malaikat maut, bagaimana sakitnya sakaratul maut, bisa nggak kau matikan saya? Kan Nabi Idris sampai sekarang masih hidup. Dia berada di dalam surga. Yang masih hidup siapa aja Nabi? Nabi Isa masih hidup. Satu lagi? Khidir masih hidup. Termasuk Nabi Idris menurut satu riwayat. Nabi Idris mengatakan ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut yang kemudian nanti dihidupkan kembali, apa dia bilang? Ketika ditanya oleh Allah, ya Idris, gimana rasanya sakaratul maut ketika ruhmu dicabut? Apa kata Nabi Idris? Tidak bisa aku ceritakan betapa sakitnya. Sekiranya kambing yang hidup itu dikuliti, lalu diberi asam pada tubuhnya, maka sakitnya 7 kali lebih hebat dari itu. Ini kambing dikuliti, dikasih asam. Jangankan kita punya luka nih Bu, luka ini kena goresan pisau, kasih limo tuh, tahu limo? Jeruk limo. Gimana rasanya tuh? Pedih banget itu. Kasih asam. Gimana rasanya? Itu kata Nabi Idris, sakitnya sakaratul maut 7 kali lebih sakit dari itu. Nabi Bu, nabi yang memang mereka itu diberikan musibah yang besar, ujian yang berat. Kita nggak sebanding dengan Nabi. Kalau Nabi aja merasakan 7 kali lebih sakit, bagaimana kita? Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya ditanya oleh Allah, "Ya Ibrahim, gimana rasa sakit pada saat ruhmu dicabut?" Apa kata Nabi Ibrahim? Rasanya seperti kain yang disetrika. Ini kain nih, kain disetrika atau kain basah disetrika. Kira-kira bunyinya gitu nggak? Jadi kain basah ini disetrika, ngebul tuh, ngebul. Pernah lihat kan laundry gitu, nyetrika, keluar abu-abu. Nah, rasanya seperti itu. Nabi Ibrahim yang ngomong nih, bukan saya. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, ketika ruh Nabi Musa sampai kepada Allah karena dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, Allah bertanya kepada ruhnya Nabi Musa. Jadi bukan bertanya kepada Nabi Musa dengan badannya, bukan, ruhnya. Ditanya, "Ya Musa, bagaimana kamu merasakan mati?" Apa kata Nabi Musa? "Kematian yang kurasakan seperti burung hidup yang dipanggang di atas panggangan." Ini burung hidup nih, dipanggang Bu, nggak disembelih dulu, dipanggang langsung. Masih hidup dipanggang. Kalau sudah mati lain, tapi kalau masih hidup dipanggang, gimana rasanya itu? Rasanya seperti itu. Itu Nabi Musa. Ibu bisa bayangkan aja. Kalau Nabi saja yang dekat dengan Allah seperti itu merasakan pedihnya sakaratul maut, kira-kira gimana kita? Kita ini nggak tahu karena belum ngerasain. Nanti pas ngerasain baru tahu. Nanti kalau ibu ngerasain cerita sama saya. Jangan bapak dulu, ustadz belakangan. Yang duluan itu jamaahnya. Kenapa? Kalau ustadz meninggal yang ngajar siapa? Kalau jamaah satu meninggal masih ada jamaah lain kan? Betul nggak Bu? Betul. Terutama yang bilang pertama kali itu. Nah, pertanyaannya adalah, ini penting. Apa yang perlu dilakukan saat mengalami sakaratul maut? Kita yang mengalami nih. Tapi sebelumnya kan, ini kan peristiwa yang menuju pada sakaratul maut. Sakaratul maut itu prosesnya. Keluar ruh dari jasad itu prosesnya. Enggak langsung keluar ruh, tapi ada proses-prosesnya. Itu yang saya maksud. Nah, bagi yang akan mengalami
Yang pertama, saat sakitnya itu, sakit menjelang kematiannya, nanti ada sakarat tuh. Saatnya, maka perbanyak istighfar. Jadi lagi sakit bu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan cerita-cerita, banyakin istighfar, minta ampun sama Allah. Kemudian perbanyak zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang lagi sakit tuh baca itu. Ketiga, banyak berdoa, ingat Allah. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudah. Kenapa doa itu muncul? Berarti sakaratul maut itu berat. Maka muncullah doa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi pada saat ketika sakit menjelang kematiannya atau menjelang sakaratul maut, jangan ngapa-ngapain kecuali itu tadi. Yang kedua, kalau masih bisa, baca Al-Quran, terutama baca surat Al-Ikhlas. Kalau mau meninggal ya, sakitnya menuju kematiannya, baca surat Al-Ikhlas. Itu dianjurkan. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu surat tauhid. Di dalam kitab Nurul Salam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani itu diceritakan, yang tidak akan ditanya oleh malaikat Israel oleh malaikat Munkar dan Nakir pada saat ketika dia dikuburkan. Salah satunya, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tentu ada rujukannya. Apa dia bilang? Orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, pada saat sakit-sakitnya menjelang kematiannya. Makanya kalau lagi sakit, kalau bisa dalam keadaan wudu, berwudu, zikir kepada Allah, ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kemudian minta ampun kepada Allah, kemudian baca surat Al-Ikhlas, yang bisa itu surat Al-Ikhlas, atau ayat-ayat lain yang kita hafal, baca Quran. Kalau memang susah kita membaca, kita dengerin bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya pada saat orang lagi sakit biasanya didengarkan bacaan dari kaset tuh, ya kan, supaya tenang hatinya. Dan dianjurkan itu baca surat Yasin. Orang yang menemaninya membaca surat Yasin. Kenapa? Pertama, berdasarkan riwayat, malaikat-malaikat turun. Kalau orang itu berwudu pada saat kematiannya, maka malaikat Jibril itu datang menghadiri kematian orang tersebut. Kalau matinya dalam keadaan berwudu. Jadi malaikat Jibril ini kan tugasnya yang pertama adalah menyampaikan wahyu. Tapi wahyu udah selesai. Kecuali wahyu lestari masih ada. Tapi kalau wahyu udah selesai. Apa yang dikerjakan malaikat Jibril? Ya tentu bertasbih. Karena malaikat adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Tauhid Nurul Salam tadi, itu malaikat Jibril datang kepada orang yang meninggal dalam keadaan wudu. Maka kalau ibu sudah mulai sakit-sakitan, nih, sakit-sakitan, dan ibu merasa kayaknya udah mau mati saya nih, itu namanya udah mulai sakarat. Wudu aja bu, zikir, zikir, baca-baca surat, atau dengerin bacaan-bacaan Quran. Wudu. Yang ketiga, diajarkan oleh para ulama kita dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah husnuzon. Apa husnuzon? Baik sangka. Maksudnya apa? Pikiran-pikiran negatif kalau kita banyak dosa, kalau kita beramalnya kurang, nggak usah dipikirin. Yang dipikirkan apa? Rahmat Allah lebih besar dari murka Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semoga Allah berikan rahmat dan kasih-Nya kepada saya. Husnuzon. Itu disuruh. Karena apa? Karena Allah berkata dalam hadis qudsi. Jadi ada perkataan Allah, ada Quran, ada hadis qudsi. Kalau hadis qudsi, Nabi yang riwayatin, tapi yang ngomong Allah, tapi bukan Quran. Ana
inda zanni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Tetapi bukan berarti Anda melakukan keburukan lalu kemudian husnuzon saat mau meninggal, bukan itu. Kebaikan tetap harus Anda lakukan, tapi pada saat ketika akan meninggal, pikirkan dan baik sangka kepada Allah. Itu aja. Yang keempat, berserah diri kepada Allah, tawakal. Itu yang dilakukan kepada orang yang mengalami proses sakaratul maut. Dihafal, Bu, karena kita akan melalui proses itu. Berikutnya, bagaimana kalau kita yang nemani ini, ada saudara kita, orang tua kita, bapak ibu kita, adik kita, atau kerabat kita mau meninggal. Berarti kan akan mengalami satu proses keluarnya ruh dari jasad, namanya sakaratul maut. Pertama, bagi kita yang menemani orang yang akan meninggal dunia, sakaratul maut, posisi tubuh dari orang itu dimiringkan sebelah kanan dan wajahnya ke arah kiblat. Misalnya di sini nih, sebelah kanan nih, wajahnya menghadap atau menghadap sini nih, sebelah sini, dimiringin. Ini kan rebahan nih, miringin gini, berarti menghadap mana? Kiblat. Atau dibalikin ke sini, sebelah sini karena nggak bisa begini, sebelah kanan menghadap kiblat, dibalikin, tapi tetap menghadap kiblat. Kalau nggak bisa dua-duanya, kasih telentang aja. Tahu telentang? Telentang begini, kasih kepalanya ini, kasih bantal, wajahnya menghadap, dada dan wajahnya menghadap kiblat. Berarti posisinya di sini. Dia telentang di sini nih. Ngerti nggak? Saya jelasin gini, Bu. Telentang begini, kan nggak mau ada yang mau jadi volunteer, ada nggak? Suka relawan? Nggak ada mau. Takut nanti keterusan lagi. Ini kasih bantal nih. Ini gini. Bantal berarti menghadap begini ke depan. Itu yang ketiga. Jadi kalau ada orang mau meninggal, begitu caranya, Bu. Itu diajari oleh ulama kita dalam kitab-kitab fikih. Kedua, bacain surat Yasin. Bacain surat Yasin supaya yang dia dengar tuh Al-Qur'an. Kenapa kau surat Yasin? Karena Nabi pernah bilang, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal di antara kalian. Bacain. Kenapa? Tadi saya sudah ceritain, malaikat rahmat turun. Yang kedua, itu mempermudah keluarnya ruh dari jasad dan memunculkan ketenangan bagi orang yang sakaratul maut. Karena ada yang gelisah. Yang gelisah itu yang saya katakan tadi, Allah kasih lihat tempatnya, kasih baca. Dan di dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi itu dikatakan disunnahkan membacakan surat Yasin pada orang yang sakit keras. Yang sedang sakit keras nih, koma misalnya, koma. Kan ada yang koma itu. Atau sakitnya itu memang sudah sakit-sakit akhir lah. Kita mengatakan ini udah terakhir nih. Nah, itu disunnahkan. Bahkan ulama tabi'in itu ulama generasi ketiga setelah sahabat. Ulama generasi tabi'in itu mengatakan sunnah membaca surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat yang ke-13 dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? Ada yang bisa buka? 43 ayat. Jadi bagi kita yang menemani orang sedang sakaratul maut, itu membaca surat Yasin, setelah itu disunahkan juga membaca surat Ar-Ra'du. Kenapa? Ada satu kitab namanya Nihayatul Zain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia mengatakan surat Yasin ini dibaca dengan nyaring. Jadi baca surat Yasin nyaring tuh, keras. Sementara Ar-Ra'du dibaca secara pelan-pelan. Kenapa? Surat Ar-Ra'du ini adalah surat yang tujuannya mempermudah keluarnya ruh. Karena ada orang
Terutama perempuan yang pakai susuk. Ya, pakai susuk tuh supaya kelihatan cantik. Kan pakai susuk tuh. Ini kan magic tuh. Itu kalau meninggal susah. Atau orang yang punya ilmu yang dibawa itu ilmu hitam. Atau ilmu hitam kan? Dukun. Dia punya ilmu hitam, ditaruh ke dia. Itu kalau meninggal susah sakaratul mautnya. Susah keluar. Nah, yang seperti itu, Bu, caranya apa? Baca surah Ar-Ra'd. Keluar tuh susuknya tuh. Baru dia akan mudah ruhnya keluar dari jasadnya. Kenapa? Karena orang yang pakai susuk atau orang yang punya ilmu hitam belum dikeluarin, biasanya kalau dikeluarin ke keluarganya tuh, diwarisin tuh. Dia nggak bisa keluar tuh kalau nggak diwariskan. Nah, yang seperti itu kalau ngalami sakaratul maut, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena lama keluarnya. Seperti sakaratul mautnya siapa? Presiden Israel dulu tuh, Ariel Sharon. Bapak lihat, nanti di YouTube cari Ariel Sharon sakaratul maut itu lihat. Kedua, seperti sakaratul mautnya Bapak modern Turki, siapa tuh? Kemal Atatürk, yang bumi tidak mau terima. Bahkan meninggalnya itu ditumpuk di batu-batu, baunya sampai sekarang masih tercium. Makanya orang kalau pergi kemudian ziarah ke makamnya Atatürk itu baunya luar biasa, tetapi ditutup oleh parfum supaya nggak bau. Nanti ibu bisa ziarah kalau ke Turki ke Imam Besar Atatürk itu. Imam Besar Mustafa Kemal Atatürk. Itu pada saat sakaratul maut lama itu sakitnya luar biasa. Nah, termasuk orang yang pakai susuk. Ada yang nggak pakai susuk sini, Bu? Nggak ada kan? Nggak ada. Di sini nggak ada. Susuk nih, biasanya artis-artis. Kenapa? Karena mau kelihatan cantik. Karena cantik modalnya dia. Modal nyari duit kan? Pakai susuk. Nah, kalau susuknya nggak dihilangin, dia meninggalnya lama. Makanya dibacakan surat Ar-Ra'd. Dan yang berikutnya adalah talqin. Jadi orang yang akan meninggal itu, Bu, perlu dituntun untuk ngucapin la ilaha illallah. Kalau nggak bisa, Allah cukup. Makanya pada saat orang meninggal, yang ada di dalam kamar itu jangan banyak orang, apalagi sampai videoin, bikin konten. Orang sakaratul maut dibikin konten. Itu aib, nggak boleh. Dosa itu. Nggak boleh. Makanya tutup. Yang sakaratul maut masuk cuma 2 orang. Atau 3 orang. Yang satu baca surat Yasin, baca surat Ar-Ra'd. Oh. Yang satu nuntut. La ilaha illallah. Jangan keras-keras. La ilaha illallah, jangan. Nanti dia kaget. Bilang la ilaha illallah. Terus sampai dia ngucapin la ilaha illallah. Kalau dia udah ngucapin la ilaha illallah itu yang mau meninggal, berhenti, Bu. Jangan lanjutin. Kenapa? Itu akhir perkataannya. Tapi kalau dia masih ngomong lagi, ngomong macam-macam, tuntun lagi la ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah. Berhenti lagi. Kalau ternyata dia nggak ngomong lagi, dia meninggal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat yang keluar ketika dia hidup adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Makanya pada saat ketika kita mau meninggal, yaitu tadi baca kalimat tauhid, baca surat kul supaya di akhir kita kalimat tauhid yang keluar. Bisa dipahami, Bu, ya? Nah, saya pikir itu, Bu, ya, udah jam 10 nih. Jam 10, 1 jam kita membahas tentang sakaratul maut. Insya Allah nanti kita akan bahas terkait dengan gimana kalau orang udah meninggal. Silakan, Bu, kalau ada yang ditanyakan.